Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tentang materi ukuran penyebaran data. Nah, ini adalah bagian kedua dari pertemuan kita ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran penyebaran data yang pertama. Kemarin mulai dari jangkauan, kemudian simpangan kuartil, dan juga simpangan rata-rata. Maka ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kita lanjut ke materinya. Tujuan pembelajaran. Setelah diberikan masalah berkaitan dengan ukuran penyebaran data, maka peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data, yaitu ragam atau varians dan simpangan baku, baik untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Kemudian bisa menyelesaikan masalah berkaitan nilai baku atau nilai standar ya. Kemudian juga bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koefisien variansi. Nah, jadi ini adalah target pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Orientasi masalah. Masalah yang akan kita pecahkan dalam pelajaran kali ini. Nah, ada masalah nih yang harus kita pecahkan pada pembelajaran kali ini ya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan masalah ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, nilai matematika 25 siswa di kelas TBSM rata-ratanya sama dengan 68 dan simpangan bakunya 10. Nilai fisika ke-25 siswa rata-ratanya 75 dan simpangan bakunya 15. Surya mendapat nilai matematika 80 dan nilai fisikanya 85. Dalam mata pelajaran apa Surya mendapatkan kedudukan yang lebih baik di kelasnya? Nah, apakah matematika, apakah fisika? Nanti kita akan cari tahu ya. Kemudian yang kedua, lampu LED merek A rata-rata dapat dipakai selama 3000 jam dengan simpangan baku 500 jam, sedangkan LED merek B rata-rata dapat dipakai selama 5000 jam dengan simpangan baku 600 jam. Nah, lampu merek manakah yang lebih merata masa pakainya? Oke, ini adalah masalah yang akan kita pecahkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Diikutin pembelajaran ini dengan baik sampai selesai agar kita bisa menjawab permasalahan ini. Baik, ukuran penyebaran data ini sudah disampaikan kemarin, tapi kita ulang sedikit, nggak apa-apa ya. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya atau pusatnya. Yang termasuk ukuran penyebaran data pada pembahasan kali ini adalah ragam atau varians, kemudian simpangan baku, kemudian ada z-score atau nilai standar, kemudian ada koefisien variasi. Nah, semuanya ini data tunggal dan data berkelompok ya. Masih ingat nggak data tunggal kemarin? Ini data tunggal yaitu data yang disusun sendiri menurut nilai dan besarnya masing-masing. Disebut data tunggal karena biasanya banyaknya data ditaksir tidak akan melebihi 50 data. Sehingga tidak perlu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Data kelompok yaitu data yang jumlahnya sangat besar, biasanya di atas 50 buah ya, sehingga memerlukan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi, di mana data-data tersebut akan dikelompokkan dalam beberapa kelas, dan setiap kelas mempunyai interval nilai tertentu. Kita masuk ke ragam atau varians. Dalam teori probabilitas dan statistika, varians, dalam bahasa Inggris variance, atau ragam, suatu peubah acak ya atau distribusi probabilitas adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Varians yang rendah
mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata-ratanya atau nilai ekspektasi dan antara satu sama lainnya. Sementara variansi yang tinggi mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar di sekitar rata-rata dan dari satu sama lainnya. Jadi misalnya kita punya data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, dan kita mempunyai rata-rata X bar, maka ragam atau varians atau kita simbolkan dengan S kuadrat dapat ditentukan dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Oke, kita masuk ke contoh soal. Hitunglah ragam dari data 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, dan 13. Penyelesaiannya atau jawabannya, datanya kita tulis terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan jumlah atau banyaknya data, ada 8 buah ya, maka kita tuliskan N sama dengan 8. Kemudian kita cari dulu nilai rata-ratanya. Yo, masih ingat nggak cara mencari nilai rata-rata? Oke ya, semua data yang ada ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, atau dibagi 8. Nanti kalau kita hitung, 1 ditambah 3 ditambah 4 sampai tambah 13 ini dibagi 8, nanti kita akan dapatkan hasilnya adalah 7. Maka itulah nilai rata-ratanya, yaitu sama dengan 7. Maka kita akan masukkan ke dalam rumus untuk mencari varians. Pertama kita cari dulu XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, di sini ada XI dikurangi X bar dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai 8. XI ini adalah nilai dari datanya, X bar adalah nilai rata-ratanya. Kita lihat 1 ini dari sini, dari data ya, 1 dikurangi 7. 7 ini adalah nilai rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Ditambah 3 ini dari sini, datanya 3 dikurangi 7. 7 tadi adalah dari rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Begitu seterusnya hingga 13 dikurangi 7 juga. 13 dari datanya, 7 tadi adalah rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Maka akan kita dapatkan 1 dikurangi 7 itu adalah negatif 6 ya, atau min 6. Dikuadratkan hasilnya adalah positif 36. 3 dikurangi 7 adalah min 4. Ketika dikuadratkan dapatnya 16. Begitu seterusnya sampai 13 dikurang 7 itu adalah 6. Kemudian dikuadratkan hasilnya 36. 6 kali 6 36 ya. Maka kita jumlahkanlah semuanya ini, maka didapatkan hasil 136. Maka S kuadratnya atau ragamnya sama dengan 1/8 dikali sigma dari XI min X bar kuadrat. Nah, sigma XI min X bar kuadrat dengan I sama dengan 1 sampai 8, itu kita cari tadi hasilnya 136. Maka tinggal kita masukkan di sini S kuadratnya sama dengan 1/8 dikali 136. 136 dikali 1 dibagi 8, nanti akan dapat hasilnya adalah 17. Maka kita dapatkan ya hasilnya, ragam dari data tersebut adalah 17. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta hubungan antara titik individu dan min atau rata-rata nilai dari sampel. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu di mana nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa bernilai 0 atau lebih besar dari 0. Nilai yang bervariasi ini memiliki arti, yaitu jika nilai simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai sampel yang ada pada kumpulan data bernilai sama. Sedangkan nilai simpangan baku lebih dari 0,
maka menandakan bahwa titik data dari individu tersebut jauh dari nilai rata-ratanya. Simpangan baku atau standar deviasi kita simbolkan dengan S, dapat ditentukan dengan rumus S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar dari sigma XI min X bar dikuadratkan dibagi N. Mana ini kita tahu tadi adalah rumus dari varians ya. Nah, maka simpangan baku itu bisa saja kita sederhanakan menjadi S sama dengan akar dari varians. Akar dari varians atau S kuadrat. Dengan N adalah banyaknya data, XI adalah data ke I, dan X bar adalah rataan hitung. Baik, kita masuk ke contoh soal. Tentukan simpangan baku data berikut. Tuh ada data 5, 3, 7, 6, 4, 3, 10, 2. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu X barnya, yaitu dengan cara X bar sama dengan nih kita jumlahkan 5 tambah 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 3 tambah 10 tambah 2 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 40 dibagi 8. Nah, kita lihat hasilnya adalah 5. Berarti rata-rata dari data tersebut 5. Kita pegang dulu nilai rata-ratanya, baru kita cari S-nya. S-nya dengan cara mirip seperti mencari varians tadi ya. Semuanya 5 dikurangi 5, yaitu di sini adalah rata-ratanya. 5 yang di sini adalah data, 5 yang ini adalah rata-rata. Dikuadratkan ditambah 3 dikurangi 5. Nah, 5 juga rata-rata dikuadratkan begitu seterusnya sampai 2, data yang terakhir 2 dikurangi 5, yaitu rata-ratanya, dibagi 8. Maka kita dapatkan nilai S sama dengan 0 ditambah 4, tambah 4, tambah 1, tambah 1, tambah 4, tambah 25, tambah 9 dibagi 8. Maka kita dapatkan sama dengan 48 dibagi 8. Akar 48 per 8 atau sama dengan akar 6. Maka kita bisa tahu bahwa nilai simpangan baku dari data tersebut adalah akar 6. Oke, untuk data berkelompok ragam dan simpangan baku data berkelompok. Contoh soal, diberikan data berat badan siswa SD Maju Jaya sebagai berikut. Nih, ada data berat badan 35 sampai 39, ada 1 orang, 40 sampai 44 ada 5 orang, dan seterusnya. Hitunglah varians dan simpangan baku dari data tersebut. Oke, kita akan masuk ke penyelesaiannya. Nah, ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok, pertama kita buat dulu tabelnya seperti pada soal. Sambil kita hitung sigma FI-nya atau frekuensi totalnya. Di mana ini kita jumlahkan 1 tambah 5 tambah 4 dan seterusnya. Sampai 14 kita dapatkan hasilnya sama dengan 50 ya. Kemudian kita mencari nilai dari titik tengahnya. Nah, di sini ada titik tengah. Titik tengahnya yaitu antara 35 sampai 39 ya. 35, 36, 37, 38, 39. Itu berarti nilainya 37 titik tengahnya. Kemudian yang kelas yang kedua 40 sampai 44 itu titik tengahnya 42 dan seterusnya. Kemudian FIXI ini maksudnya adalah frekuensi dikali titik tengahnya. Jadi 1 dikali 37 dapat 37, 5 dikali 42, 210, begitu seterusnya sampai 14 dikali 62 dapatnya 868. Nah, sigma FX ini harus kita totalkan dulu. Dapatnya 2750. Ini kenapa kita totalkan? Karena kita akan mencari nilai rata-rata dari data ini. Sampai di sini kita cari dulu nilai rata-ratanya, yaitu sigma FEXI dibagi sigma FI, yaitu 2750 dibagi 50 dapatnya 55. Nah, inilah nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian nilai ini kita pakai untuk membuat kolom berikutnya, yaitu XI dikurangi X bar. Yaitu nih kita lihat XI-nya adalah 37 dikurangi 55.
dapatnya adalah min 18. 42 dikurangi 55 dapatnya min 13. 47 dikurangi 55 dapatnya min 8, dan seterusnya sampai 62 dikurangi 55 dapatnya 7. Kemudian XI dikurangi X bar dikuadratkan. Ini berarti nilai dari kolom yang ini kita kuadratkan untuk mengisi kolom sebelahnya. Min 18 dikuadratkan dapatnya 324. Min 13 dikuadratkan dapatnya 169, dan seterusnya sampai 7 dikuadratkan hasilnya 49. Nah, kemudian kita akan kalikan ya FI. Oke, kita lihat kolom selanjutnya, yaitu FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan. Berarti frekuensinya dikali dengan kolom yang ini. Nah, berarti 1 dikali 324, 324 tetap 324. 5 dikali 1, 69, 169, dapatnya 845, dan seterusnya sampai 14 dikali 49, dapatnya 686. Kemudian kita jumlahkan semua nilai ini dan kita dapatkan hasilnya 2250 ya. Oke, banyaknya data sama dengan 50, maka kita hitung varian S kuadratnya sama dengan sigma FI dikali XI dikurangi X bar dikuadratkan per N sama dengan S kuadratnya, kita ingat tadi dapat nilainya adalah 2250 dibagi N-nya sama dengan 50. Maka kita dapatkan S kuadratnya adalah 45. Sedangkan simpangan bakunya S adalah akar dari S kuadrat. Kita tulis saja S akar dari 45. Maka S sama dengan 6,71. Oke, jadi kita dapatkan ya data tersebut mempunyai ragam S kuadrat sama dengan 45 dan simpangan baku atau S sama dengan 6,71. Sekarang kita masuk ke nilai baku atau nilai standar atau Z-score. Nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbedaan. Nilai standar adalah nilai yang menyatakan perbedaan antara besar suatu hal atau variabel dengan rata-ratanya. Nilai standar digunakan untuk membandingkan dua hasil pengukuran atau lebih sehingga diketahui keberhasilan dua usaha yang dinyatakan dalam data atau angka. Untuk mengetahui besarnya nilai standar, digunakan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar per S. Dengan Z adalah nilai standar, X adalah nilai data, X bar adalah rata-rata, S adalah simpangan baku. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika suatu kelas 67. Simpangan bakunya 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut nilai ulangan matematikanya 70, maka nilai standarnya adalah jawab. Nah, diketahui X-nya sama dengan 70, kemudian X barnya adalah 67, S-nya sama dengan 2. S ini adalah nilai simpangan baku. Maka yang ditanyakan adalah Z, maka Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Z sama dengan 70 dikurangi 67 dibagi 2. Maka kita dapatkan 1,5. Kesimpulannya, nilai standar Ayu adalah 1,5. Oke, sekarang kita masuk ke koefisien variasi. Koefisien variasi adalah nilai yang menyatakan prosentase simpangan baku dari rata-ratanya. Hal ini digunakan untuk melihat merata atau tidaknya suatu nilai data. Makin kecil nilai KV atau koefisien variasi, data makin seragam atau homogen. Semakin besar nilai KV, data semakin heterogen. Koefisien variasi dirumuskan dengan KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Dengan KV atau koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku dan X bar sama dengan rata-rata. Koefisien variasi kita masuk ke contoh soal.
Nilai rata-rata pada ujian matematika kelas 12 OTKP adalah 80, sedangkan simpangan bakunya sebesar 4,2. Maka carilah nilai koefisien variasi dari data tersebut. Jawab, diketahui S sama dengan 4,2 dan X bar rata-ratanya adalah 80. Maka KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Maka kita dapatkan KV sama dengan 4,2 per 80 kali 100%. Maka kita dapatkan KV sama dengan 5,25%. Maka kesimpulannya dari hasil di samping terlihat bahwa koefisien variasi dari nilai rata-rata ujian matematika adalah 5,25%. Nah, barusan kita sudah menyaksikan atau mendengarkan pemaparan materi ya. Sekarang apa instruksi selanjutnya? Oke, sekarang kalian diminta untuk membaca bahan ajar yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom. Jadi silahkan dipelajari. Nah, kemudian sambil membaca bahan ajar, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD. LKPD akan dikirimkan melalui WhatsApp Group dan Google Classroom. Silakan dipelajari, perhatikan instruksi pada LKPD tersebut nanti ya. Kemudian yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Setelah menyelesaikan LKPD, nanti kita akan adakan diskusi dan tanya jawab ya melalui Google Meet ya. Sehingga kalian bisa bertanya, kemudian juga bisa menanggapi hasil pekerjaan teman-temannya semua. Kemudian setelah kita tanya jawab, setelah kita selesaikan pembahasan LKPD-nya, kita akan melaksanakan evaluasi. Oke, baik ya. Mungkin untuk pembahasan kali ini cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.